Padahal ceramahnya tidak tentang sedih. Kenapa dikasih tisu? Rupanya keringat. Oh, baru saya tahu. Allahu Akbar itu diteriakkan waktu mau perang, bukan waktu ustadz ngelap keringat. Jamaah ngirim WA ke saya, Ustadz, saya lihat wajah Ustadz berkilau cahaya. Kenapa ya Ustadz? Engkau tidak tahu ada 6 lampu di depan. Ustadz Somad pernah nulis buku dalam pesawat? Enggak. Kenapa? Asal sampai pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Tidak bersama dengan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati orang yang layak untuk dimuliakan. Anak-anakku sekalian yang berhadir ini, saya sayangi, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Adapun yang kita hormati, pemimpin kita, ulil amri, uli orang amri yang mengurus urusan kita, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah menundukkan hati mereka untuk menolong agamanya. Bapak Bupati, tokoh masyarakat, Ketua Majelis Ulama, hadir pula bersama kita Al-Habib, diambil dari kata hub, cinta. Al-Habib, orang yang kita cinta. Ahmad Al-Kaf, hafizahullah, semoga Allah memberikan kesehatan, memanjangkan umur, memberikan keberkahan. An asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, menyambung hubungan kerabat dengan keturunan Rasulullah lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Itu ucapan orang yang dijamin masuk surga, ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apalagi Abdul Somad yang status belum jelas. Hanya berharap mudah-mudahan yang menyampaikan tausiah, yang mendengarkan tausiah secara langsung maupun pemirsa TV One di seluruh negeri yang menyaksikan acara ini, semuanya mendapatkan keberkahan insyaallah. Tema kita bersatu menuju kebahagiaan yang hakiki. Bersatu, kitalah yang paling mungkin untuk bersatu. Kenapa demikian? Pertama, Tuhannya berapa? Qul huwallahu ahad. Tentu kelanjutan itu hafal semua. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allah Esa, tunggal, tidak berbilang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu, Allah saja, tidak ada yang lain. Allahnya satu, kiblatnya berapa kiblatnya? Satu. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Bahasa yang dipakai dalam sholat berapa? Satu. Ada orang sholat pakai bahasa selain Arab? Tidak ada. Kalau ada, berarti dia sudah masuk penistaan agama. Tidak boleh. Lalu kemudian kiblat satu, Allah satu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sesudah itu. Ada nabi susulan. Nabi KW 1. Gak bisa. Tapi cerdasnya bapak-bapak kepolisian, yang ngaku nabi ditangkap, yang ngaku Jibril pun ditangkap, dikonfrontir.
Kamu ngaku Jibril? Iya. Kamu ngaku Nabi? Iya. Nabi dapat wahyu dari siapa? Dari Jibril. Jibril pernah ngasih wahyu ke Nabi? Enggak. Nabi pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Tangkap. Oleh sebab itu maka amat sangat mungkin kita bersatu. Jerman pakai bahasa Jerman, Prancis pakai bahasa Prancis, Portugis pakai bahasa Portugal. Mereka dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam agama, tapi bisa mewujudkan satu mata uang. Itulah dia euro. Euro Pak Ustadz, terserah. Yang penting satu mata uang. Maka kita amat sangat bisa bersatu seperti yang dipakai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinar dan dirham. Uang emas dinar, uang dirham perak, sehingga kita tidak lagi pusing memikirkan apa yang disebut dengan mata uang, jatuh mata uang. Ketika kami mendapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir tahun 1998, bersyukur, alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi di saat itu melambung $1 yang awalnya 2.500 menjadi 17.000. Melambung. Beberapa teman tidak berangkat, tapi Al-Azhar Mesir, Masya Allah, yang tidak berangkat langsung dikirim tiket. Kami yang berangkat sudah beli tiket duluan, menyesal. Kalau tahu begitu kemarin ngaku susah aja nggak berangkat. Tapi ternyata begitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita masalah bersatu, kita amat sangat mungkin bersatu. Tapi kenapa pada kenyataannya, jangankan menyatukan mata uang, jangankan menyatukan kesepakatan, tapi menyatukan sholat subuh pun payah. Masih ada orang yang tidak mau sholat subuh di masjid ini. Kenapa? Karena tidak pakai kunut. Saya nggak mau sholat di masjid Pak Ustadz. Kenapa? Karena berkunut. Padahal antara berkunut dengan tidak berkunut dua-duanya sah. Yang jadi masalah yang nggak sholat subuh. Berdebat masalah kunut dengan tidak kunut sampai jam 2 malam. Habis suara tegang urat leher. Ada dalilnya, nggak ada dalilnya, ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Besok pagi dua-duanya kesiangan. Masya Allah. Makanya kalau saya ceramah di suatu tempat diminta menjadi imam, Ustadz Somad silakan jadi imam. Tausiah subuh akan dipimpin oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Subuh ini beliau akan memimpin kita jadi imam. Silakan Ustadz. Batu. Karena saya tahu masjid itu masjidnya Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak pakai kunut. Saya tidak ingin merusak jamaah yang ada di situ. Saya hanya berceramah tentang akhlak, tentang akidah. Maka imam tetapnya mana? Ada imam tetapnya, silakan. Karena saya di masjid dekat rumah saya, kalau saya jadi imam, bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian setelah rukuk, rakaat kedua i'tidal, samiallahu liman hamidah, Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum, nggak usah pusing mikirin. Malah yang ribut makmumnya. Disuruh jadi imam nggak bisa, jadi makmum komen. Maka terkadang lebih hebat pemain bola atau yang nonton bola? Yang nonton. Itu seandainya tadi bolanya agak ke kanan sedikit, pasti gol itu. Padahal dikasih bola nendang belum tentu bisa. Nabinya kan satu. Iya. Loh, kok bisa ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali? Riwayatnya banyak, Mas. Saya nggak mau ikut Imam Syafi'i, saya nggak mau ikut Imam Hanafi, saya nggak mau ikut Imam Maliki. Saya maunya langsung kepada Sahih Al-Bukhari. Langsung aja ke Sahih Bukhari. Oh gitu ya? Iya. Jadi Sahih Bukhari itu siapa yang punya? Pokoknya Bukhari.
Bukhari itu nama kampung, namanya Bukhara. Orang Bukhara disebut Al-Bukhari, orang Makkah disebut Al-Makki, orang Madinah disebut Al-Madani, orang Mesir disebut Al-Misri, orang Bukhara disebut Al-Bukhari, orang Bandung disebut Al-Bandungi. Nah, itu nama negeri asalnya. Sedangkan nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dia punya guru. Siapa nama gurunya? Ahmad bin Hambal, meninggal 241. Ahmad bin Hambal punya guru. Siapa gurunya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Syafi'i punya guru. Siapa namanya? Imam Malik bin Anas Maliki. Itu artinya kamu sama dengan mengatakan saya maunya ikut Ustadz Somad, nggak mau ikut Habib Ahmad Al-Kaf. Padahal Abdul Somad banyak belajar dari Habib Ahmad Al-Kaf. Kapan Ustadz belajar? Dari TV One. Saya nggak punya sanad langsung. Alhamdulillah dipertemukan Allah, bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Selama ini hanya melihat beliau saja, hanya mendengarkan tausiahnya. Itulah gunanya silaturahim di alam nyata, jangan hanya di alam gaib terus. Ternyata Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal Hambali, berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru kepada Malik bin Anas Maliki. Mereka punya silsilah ke atas. Oh, bulan. Maka kita mesti belajar. Saya nggak mau ikut ulama, saya maunya langsung ke Quran, baca Quran langsung. Ulama ini manusia, mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Ngapain ikut ulama? Saya mau langsungnya ke Quran saja. Buka Quran kamu, coba baca ayat fi qulubihim maradun. Apa artinya? Sebentar ya Ustaz, saya lihat terjemah dulu. Yang nerjemah itu siapa? Ulama. Kementerian Agama, Depak, Departemen Agama, disusun oleh para ulama. Tapi katanya nggak mau ikut ulama, kecuali yang ini. Kita semua ngikut ulama, betul? Yang nggak boleh itu hanya mazhab Syafi'i saja yang benar, lain daripada ini salah, masuk neraka jahanam. Surga itu isinya saya, istri saya, mertua saya, guru saya. Lawang surga itu luas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Rabbmu. Wa jannatin, surga, arduhas samawat, luasnya seluas langit, wal ard, seluas bumi. Langit tak terbatas, bumi 7 lapis ke bawah, lebih luas lagi surga. Surga luas sekali, ngapain kamu kapling? Yang penting passwordnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya satu majlis dengan Habib Syekh, majlis solawatan. Habib Syekh solawat, saya tausiah. Habis itu Habib Syekh di sela-sela solawat, beliau tausiah pendek. Saya ingat ucapan Habib Syekh, apa kata beliau? Sing Muhammadiyah mlebu nang surga, sing NU mlebu kabeh. Akhirnya orang NU masuk ke dalam surga. Ini masih kata Habib Syekh, dia kaget, dia lihat, loh ternyata orang Muhammadiyah ada, masuk surga juga, sama. Akhirnya setelah mereka sama di dalam surga, rapat. Orang kita kan suka rapat, rapat pemilihan. Tapi Allah Ta'ala sudah angkat semua. Sebenarnya yang merusak kita adalah kepentingan, yang merusak kita adalah hasad. Makanya kita minta jauhkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada Persis, Persatuan Islam, ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara, ada NW Nahdlatul Watan di Nusa Tenggara Barat, ada Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang, ada Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah dari Sumatera Barat.
Semua ini adalah kendaraan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang dakwah, punya lembaga dakwah ke desa-desa tertinggal, punya pendidikan, punya sekolah, pondok pesantren, bergedang di bidang kesehatan, ada rumah sakitnya. Maka banyak titik persamaan daripada perbedaan. Nahdlatul Watan, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Muhammadiyah, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Tolong sebutkan satu ormas yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Kalau ada, saya mau ikut. Gak ada, semuanya sholat berjamaah. Ada Pak Ustadz yang mengatakan sholat nggak wajib. Terus gimana? Namanya mazhab eling. As-salatu khairum minan naum. Mas, nggak sholat, eling aja. Sudah, cukup. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apa namanya? Ahlun naum wal kasal. Orang yang suka tidur dan malas. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai enggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, ya Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang sholat subuh, mana yang tidak. Semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Sedangkan WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Nggak mungkin bau manusia. Ustadz dari tadi kok mandangnya ke sana, mandangnya ke sana. Kenapa tidak melihat ke depan? Saya takut terjadi fitnah. Ketika kita sudah bersama, takbir tadi mengusir setan. Karena ketika takbir dikumandangkan, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari. Walaiha duratun. Setan lari sampai terkentut-kentut. Setan itu kentut Pak Ustaz. Ya, hadis yang ngomong duratun artinya kentut yang berbunyi. Kalau yang enggak bunyi fusaun. Fusaun enggak bunyi, duratun berbunyi. Bau enggak bau sama. Lari. Itulah mengapa kita bertakbir keras, kuat, supaya kalau ada yang ngantuk-ngantuk, setannya lari. Mana tahu ada teman di sebelahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lari setan. Mana ada ustadz baca ruqyah pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bacanya kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang yang sholat. Kalau setan melihat orang sholat, dia tidak lagi goda orang itu. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Qad ya'isa, dia sudah putus asa. Lalu orang yang sholat itu dia goda apa? Walakin fit tahrish, dimasukkannya ke dalam hati orang yang sholat itu berikhtilaf, berkelahi, bertikai, berkonflik, permusuhan di dalam hati orang yang sholat. Betul? Jangan heran satu masjid, satu shop. Kenapa satu shop? Memang masjid itu nggak pernah lebih dari satu shop. Satu masjid, imamnya sama, shopnya sama, tapi kelahi. Orang kalau mau masuk masjid itu langsung sholat. Sebelah kanan penuh, sebelah kiri, kiri kanan penuh, shop belakang. Ini orang
kalau masuk masjid ngelihat dulu, si Anu sebelah mana ya? Dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Dia kiri, saya di kanan. Akhirnya sampai suatu hari lupa masbuk, mau cepat-cepat, Allahu Akbar, rupanya dia di sebelah. Yang kamu pertahankan itu ego sombong kamu. Apa yang membuat kamu berkelahi? Makanya jelas dikatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Semua yang hadir ini datang niatnya dua. Satu, silaturahim. Dua, ukhuwah islamiyah. Saya dengan bapak nggak ada hubungan silaturahim. Karena yang namanya silaturahim, kakek saya satu, kakek punya anak dua, anaknya punya anak lagi, antara cucu dengan cucu itu satu rahim, karena nenek mereka dulu satu. Tapi antara saya dengan bapak ibu di Bandung beda. Saya orang Melayu dari Sumatera, bapak ibu orang Sunda. Kumaha atuh damang? Jangan panjang-panjang, saya ngerti itu aja. Kita nggak ada hubungan. Tapi kalau diurut ke atas, ternyata kita masih satu rahim, yaitu rahim Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Keturunan Adam kan? Sama. Ada yang sekarang ngaku nggak keturunan Adam, kata dia keturunan monyet. Makanya nggak mau silaturahim. Semuanya kita ini dari Adam. Kullukum min Adam, semua dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka lihat asal kejadianmu, kau tidak akan sombong, kau akan bersatu untuk selamanya. Adapun perbedaan-perbedaan, Ustaz, jadi kita dari tanah. Iya, teman saya itu kok selalunya mau bertikai saja. Mungkin dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun alirannya, apapun ormasnya, apapun partainya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kami? Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, mungkin kau bukan saudaraku dalam satu akidah, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu saya nggak pernah ngomong ini. Kenapa? Karena yang saya pahami kalau saya ceramah itu yang dengar orang Islam semua. Tapi ternyata ada saudara kita yang mendengar melalui internet. Dia tersinggung, loh kami kok nggak disebut? Ya salah sendiri, kenapa nggak masuk ke masjid? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersama bersatu. Selama di Bandung tidak satu pun ada yang bertanya kepada saya, Ustadz NU apa Muhammadiyah? Nggak ada yang nanya sama saya. Sampai akhirnya saya ceramah ke suatu tempat, Ustadz dari ormas mana? Ya saya ormasnya banyak, macam-macam, karena saya memahami itu adalah kendaraan, itu adalah wasilah, itu adalah jalan. Maka kita ini semua akan masuk ke dalam surga Allah dengan syarat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.